Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adriansyah dari kelas 12 IPA 3. Saya di sini akan menjelaskan materi biologi tentang evolusi dan mutasi. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang evolusi terlebih dahulu. Evolusi adalah proses perubahan struktur makhluk hidup dari bentuk sederhana menjadi bentuk lebih kompleks yang terjadi dalam kurun waktu yang lama dalam satu generasi ke generasi yang lain. Dan berikut faktor-faktor proses evolusi. 1. Evolusi berdasarkan arah. A. Evolusi progresif. Evolusi menuju arah kemungkinan yang dapat bertahan hidup. B. Evolusi regresif. Evolusi menuju ke arah kepunahan. 2. Evolusi berdasarkan skala perubahan. A. Makroevolusi, perubahan dalam skala besar, contohnya asal-usul organisme baru, kepunahan, arah evolusi. B. Mikroevolusi, perubahan secara bertahap, contohnya revolusi pada tongkat gen. 3. Evolusi berdasarkan hasil akhir. A. Evolusi konvergen, didasarkan pada kesamaan struktural antara dua organ pada nenek moyang yang sama. B. Evolusi divergen, didasarkan pada perubahan satu spesies menjadi spesies baru yang banyak. Teori evolusi menurut para tokoh ada 5. Yang pertama adalah Count of Buffon, mengemukakan bahwa kemampuan beradaptasi dengan lingkungan akan menyebabkan terjadinya variasi yang mengarah pada terbentuknya spesies baru. 2. Rasmus Darwin, evolusi terjadi pada semut makhluk hidup, termik manusia, dan karakteristik yang diperoleh orang tua kepada keturunannya. 3. Jean de Lampert, revolusi terjadi karena makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan dan terjadi dengan mekanisme prinsip US dan disusun kemudian akan diturunkan kepada keturunannya. 4. August Weismann mengemukakan bahwa evolusi adalah masalah genetika, yakni soal keturunan, bagaimana memberikan gen-gen melalui sel kelamin. 5. Charles Darwin, Darwin berpendapat bahwa evolusi terjadi karena seleksi alam. Setelah saya menjelaskan tentang evolusi, dan saya akan menjelaskan tentang mutasi. Mutasi adalah perubahan DNA dan kromosom pada makhluk hidup yang dapat menyebabkan perubahan sifat pada tingkat sel maupun individu. Individu yang mengalami mutasi adalah mutan. Contoh mutan adalah belalang dan katak dengan mata di mulut. Proses terjadinya mutasi adalah mutagenesis. Faktor atau agen penyebab mutasi adalah mutagen. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang mutasi gen. 1. Perubahan materi genetik yang terjadi pada gen. 2. Mutasi ini terjadi akibat jenis, jumlah, atau letak urutan basa nitrogen suatu nukleotida pada rantai DNA suatu gen mengalami perubahan. Penyebabnya: 1. Penyebab perubahan jenis basa nitrogen diakibatkan substitusi atau pengantrian basa. 2. Penyebab perubahan jumlah basa nitrogen diakibatkan karena pergeseran rangka. 3. Penyebab perubahan letak urutan basa nitrogen diakibatkan karena transposisi. Substitusi atau pergantian basa terjadi ketika basa nitrogen pada suatu nukleotida digantikan dengan basa nitrogen yang lain, yang akan mempengaruhi asam amino yang terbentuk pada proses sintesis protein. Substitusi basa dapat terjadi secara transisi dan transposisi. Dan berikut ini adalah contoh-contoh mutasi gen. 1. Mutasi tidak bermakna. Terjadi perubahan triplet atau codon yang perubahannya tidak menyebabkan ekspresi protein. 2. Mutasi ganda. Terjadi pengurangan atau pertambahan triplet atau codon secara bersamaan. 3. Mutasi bingkai. Terjadi pengurangan atau pertambahan basa nitrogen yaitu berkaitan dengan delasi dan adesi. Dan berikut lagi dampak mutasi
Ada positif dan negatif. Positif, 1. Sebagai terapi pengobatan kanker. 2. Produksi antibodi monoklonal. 3. Resistensi terhadap malaria. 4. Meningkatkan keanekaragaman. Contoh, bibit unggul yang diciptakan dengan memanfaatkan mutasi menjadi spesies baru yang memiliki sifat sesuai keinginan disebut evolusi. Negatifnya, 1. Menyebabkan kanker. 2. Menyebabkan siklema sama dengan penyakit yang disebabkan oleh mutasi gen. 3. Menyebabkan berbagai kelainan. Terima kasih setelah mendengarkan penjelasan saya tentang evolusi dan mutasi. Saya Muhammad Riansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.